Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Stigma dimanapun berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kembali lagi bersama kami podcast Stigma. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan jangan lupa share juga, sehingga kita dapat memberikan konten-konten yang bisa memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sudah hadir bersama kami Pak Jainuddin. Monggo bisa memperkenalkan diri dulu, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jainuddin sebagai Wakil Ketua 3 yang membidangi bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama di Setikes Mahardika. Dosen juga Pak ya? Ya, Pak Jainuddin SKM MPH. Beliau adalah Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan, alumni dan pengembangan karir, atau yang sering disapa oleh teman-teman mahasiswa itu Pak Jai, Pak ya, Pak Jai. Ya, ini Pak Jai sangat luar biasa sekali ketika saya bertanya kepada teman-teman mahasiswa, siapa sih salah satu dosen terfavorit bagi teman-teman mahasiswa? Jawabannya Pak Jai. Ya, ini salah satu dosen yang sangat luar biasa ya Pak Jai. Oke. Pak Jai, kita ngobrol-ngobrol sedikit Pak ya, mengenai selayang pandang profil Setikes Mahardika sendiri itu bagaimana Pak? Baik, untuk Setikes Mahardika itu kita punya 5 program studi ya. Yang pertama program studi kesehatan masyarakat, kemudian ilmu keperawatan dan profesinus, kemudian kebidanan, dan prodi rekam medis dan informasi kesehatan, seperti itu. Dari sekian prodi itu sudah terakreditasi? Ya, sudah terakreditasi baik sekali. Baik sekali. Untuk akreditasi kamu sudah B Pak ya, sudah baik sekali Pak ya, alhamdulillah. Oke Pak, nah Setikes Mahardika sendiri apakah memang sudah bekerja sama dengan stakeholder untuk penunjang kampus sendiri itu? Apakah memang sudah terjalin atau belum Pak? Ya, kita sudah bekerja sama dengan berbagai instansi ya, baik dari instansi pemerintah, swasta, dunia usaha, dunia industri, maupun dengan perguruan tinggi dan sebagainya, seperti itu. Baik di dalam maupun di luar negeri Pak ya. Dalam maupun di luar negeri. Nah, adapun kerjasama yang sudah dilakukan oleh Setikes Mahardika dengan stakeholder itu berbentuk apa Pak? Apakah memang pemberian beasiswa ataupun memang penyaluran tenaga kesehatan ataupun bagaimana Bapak? Ya, mungkin banyak sekali ya. Salah satunya adalah tadi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ya. Kemudian juga kerjasama dalam bidang penyaluran tenaga kerja ya, dan sebagainya lah. Jadi kita sudah kerjasama dengan berbagai instansi. Memang sudah menjalin kerjasama untuk penunjang kampus dan juga tempat mahasiswa untuk bisa melanjutkan apa yang memang menjadi tempat mereka juga Pak ya. Nah kemudian biasanya kampus kesehatan itu tidak akan pernah terlepas dari rumah sakit Pak ya, sebagai fasilitas kesehatan. Nah kiranya kerjasama apa saja yang sekiranya bisa disinkronisasikan antara rumah sakit dengan Setikes Mahardika Pak? Ya, selama ini yang sudah berjalan untuk rumah sakit adalah kegiatan praktik lapangan ya, atau praktikum lapangan maupun praktikum di klinik ya, seperti itu. Sebagai tempat praktek untuk pengembangan ilmu mahasiswa ya Pak ya, seperti itu. Nah itu sistemnya apakah memang online ataupun langsung ke lokasi Pak? Untuk sistemnya untuk saat ini adalah langsung ke lokasi ya. Misalkan untuk perawatan, kebidanan, rekam medis, kesehatan masyarakat. Jadi untuk kegiatan praktikum, magang dan sebagainya itu langsung ke lokasi, seperti langsung itu. Ke lokasi Pak ya. Ada beberapa rumah sakit yang memang sudah menjalin kerjasama baik di kota Cirebon, di wilayah 3 Cirebon, atau bahkan di luar daerah juga sudah Pak ya. Sekitar berapa stakeholder yang memang sudah bekerja sama dengan Setikes Mahardika Pak terhitung? Ya, yang sudah sampai saat ini mungkin sekitar 150 ya. 150 yang telah kerjasama dengan Setikes Mahardika. Nah kemudian Pak, teman-teman mahasiswa itu kan ada
yang memiliki kecenderungan tersendiri Pak ya di bidang prestasi. Nah, kiranya di Stikes Mardika itu apakah memang ada mahasiswa yang memiliki prestasi baik akademik ataupun non akademik atau bagaimana Pak? Ya, di Stikes Mardika sendiri alhamdulillah untuk prestasi banyak sekali ya, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Jadi mahasiswa Stikes Mardika itu bahkan ada yang sudah berprestasi di tingkat internasional seperti itu. Nah, untuk apresiasi dari kampus sendiri bagi teman-teman yang memiliki prestasi bagaimana Pak? Ya, bagi mahasiswa yang mendapatkan prestasi dimanapun itu, dari pihak Stikes Mardika memberikan suatu penghargaan ya untuk mahasiswa tersebut. Terkadang mahasiswa itu kan tidak hanya aktif di dalam kelas saja Pak ya, ada yang tipikal mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang atau kunang-kunang, kuliah nangkring atau nongkrong Pak ya. Kemudian juga kura-kura ya, kuliah rapat. Nah, apakah di Stikes Mardika ada unit kegiatan ataupun unit yang memang menjadi penunjang mahasiswa di luar kelas Pak? Dalam hal ini mungkin UKM lah ya. Ada tidak di Stikes Mardika Pak? Ya, di Stikes Mardika sendiri ada berapa ormawa ya, ada MPM, ada BEM ya, ada HMPS, himpunan mahasiswa program studi, maupun UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Jadi khusus untuk UKM adalah yaitu untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan pilihannya masing-masing. Jadi teman-teman mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih Pak ya, sehingga tidak hanya di dalam kelas saja mereka belajar ya, di luar kelas pun memang bisa menjadi media pembelajaran. Nah, kiranya kalau UKM itu aktifnya di hari apa Pak? Apakah memang ada hari khusus atau seperti apa Pak? Ya, untuk UKM sendiri kita dari kampus ya, dari Stikes Mardika itu menyediakan waktu khusus untuk kegiatan UKM, yaitu pada hari Jumat pagi ya. Jadi Jumat pagi sampai Jumatan ya, sebelum Jumatan itu khusus untuk kegiatan UKM. Jadi tidak ada perkuliahan pada waktu tersebut ya, seperti itu. Oke, berarti di hari Jumat ya, itu khusus kegiatan UKM. Nah, kemudian selain UKM nih Pak ataupun ormawa, ada media lain tidak sebagai penunjang pembelajaran bagi teman-teman mahasiswa selain UKM ataupun memang kegiatan di ruangan kelas ya, di ruang kelas Pak ya, sistem pembelajaran apakah memang ada ataupun bagaimana Pak? Ya, mungkin untuk sistem pembelajaran ya, barangkali untuk beberapa dosen ya, ada yang untuk pelaksanaan pembelajarannya itu dilaksanakan di luar kelas, kampus ya, di luar kelas seperti itu. Itu juga mungkin untuk mengenalkan kepada mahasiswa bahwa kegiatan di lapangan itu seperti ini ya, menurut teorinya seperti ini, di lapangannya seperti ini dan sebagainya, seperti itu. Ya. Untuk kalau di perguruan tinggi kan memiliki tridharma Pak ya, tridharma perguruan tinggi. Yang pertama yaitu pembelajaran dan pengajaran. Sistem pembelajaran yang dilakukan di Stikes Mardika itu apakah melalui online, offline atau bagaimana Pak? Ya, jadi tadi ya mungkin ada offline juga ada online ya, ada juga di lapangan ya, seperti itu. Jadi tergantung dari kebutuhan ya, seperti itu. Jadi memang ada mix ya, baik itu offline maupun online atau hybrid kan ya, untuk sistem pembelajarannya. Kemudian dari mahasiswa sendiri Pak, untuk ke depan apakah memang sudah terpetakan dari sisi pengembangan karir atau ketika mereka sudah menjadi alumni kemudian baru tersalurkan atau memang sudah disiapkan ketika mereka masih menjadi mahasiswa Pak? Ya, baik, untuk pengembangan karir sendiri ya, mahasiswa disiapkan dari mulai mereka masih menjadi mahasiswa. Kita berapa kali mengadakan seminar ya khusus untuk tadi ya mempersiapkan mahasiswa dalam bagaimana kalau nanti sudah lulus dari Stikes Mardika. Misalkan bagaimana cara melamar kerja dan sebagainya, cara wawancara misalnya dan sebagainya, seperti itu.
Nah, kemudian kalau di Tridharma Perguruan Tinggi yang kedua itu adalah pengabdian masyarakat, Pak ya. Bentuk pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Stikes Merdeka sendiri itu dalam bentuk apa, Pak, kiranya? Ya, untuk pengabdian masyarakat sendiri khususnya untuk mahasiswa ya. Jadi mahasiswa terjun ke lapangan ya, misalkan di suatu wilayah itu membina memberdayakan masyarakat, bagaimana masyarakat itu diberdayakan ya, tentunya dalam hal kesehatan. Seperti itu. Berarti memang sangat penting sekali ya, maksudnya keberadaan Stikes Merdeka untuk masyarakat sehingga bisa tersalurkan, Pak ya, apa yang menjadi keilmuan di Stikes Merdeka disalurkan kepada masyarakat melalui mahasiswanya. Yeah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah penelitian, Pak. Iya. Kalau dalam praktek penelitian sendiri ya yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa di Stikes Merdeka itu bagaimana, Pak? Ya, untuk penelitian ya mungkin sama dengan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada yang memang mandiri ya, mahasiswa sendiri, atau dia ikut dengan para dosen ya. Jadi mahasiswa diikutsertakan oleh para dosen dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, dengan komunikasi dengan stakeholder, Pak ya, dengan Stikes Merdeka, apakah memang memiliki kebermanfaatan yang sangat luar biasa atau memang seperti apa, Pak? Harapan-harapan Bapak setelah memang Stikes Merdeka itu menjalin komunikasi dengan stakeholder yang lain itu seperti apa menurut Bapak? Ya, mungkin manfaat dari kerjasama yang telah dilakukan ya banyak sekali ya. Salah satunya adalah instansi kita dapat menempatkan mahasiswa di instansi yang telah bekerja sama. Jadi kita tidak usah nyari-nyari lagi ya. Jadi kalau udah kerjasama, ya insya Allah mahasiswa kita bisa praktikum, magang atau kegiatan lain di tempat tersebut, seperti itu. Nah, untuk peningkatan kinerja MOU dengan stakeholder, apakah memang akan terus ditingkatkan, di-upgrade lagi, Pak ya? Atau memang stuck segitu-gitu aja, Pak? Ya, tentunya ya untuk kerjasama ini kami dari Stikes Merdeka tentunya tiap saat ya selalu dinamis ya dalam mungkin meningkatkan kuantitas ya dari kerjasama tersebut. Jadi semakin hari semakin bertambah dan kegiatannya semakin banyak dan sebagainya, seperti itu. Untuk motivasi teman-teman mahasiswa baik yang sedang berkuliah ataupun yang sedang menyusun tugas akhir, bagaimana, Pak? Ya, tentunya mahasiswa sebagai institusi yang istilahnya terpercaya ya, yang akreditasi sudah B ya, tentunya saya motivasi kepada semua mahasiswa ya, terutama yang masih belum bergabung ya, segera bergabung dengan Stikes Merdeka ya, karena kita alhamdulillah sudah terakreditasi B ya, seperti itu. Dan alhamdulillah mungkin beberapa waktu ke depan ya, upgrade status dari Stikes ke institut itu memang sangat luar biasa, Pak ya, yang kita lakukan. Mungkin ini menjadi kepercayaan tinggi bagi pemerintah kepada Stikes Merdeka sehingga mengupgrade dari Stikes menuju ITKes, Pak ya. Sebetulnya informasinya ya, Pak ya. Itu berarti tahapannya sudah ditetapkan apa memang sedang menunggu keputusan legalitas SK, Pak? Ya, untuk perubahan status ya, alhamdulillah kita sudah melalui tahapan yang telah ditetapkan ya. Jadi kita tinggal menunggu dari SK ya. Terakhir, Bapak, saran, masukan, dan motivasi untuk teman-teman mahasiswa maupun alumni yang sudah berkiprah dimanapun teman-teman Stigma berada, itu kiranya bisa memberikan motivasi, Bapak, ataupun closing statement, silakan, Pak. Ya, baik, alhamdulillah tadi sudah disebutkan bahwa untuk Mahardika sendiri, Stikes Merdeka sendiri kan sudah terakreditasi B ya, dan pada saat ini lagi menunggu proses alih bentuk menjadi ITKes ya. Nah, itu suatu kemajuan ya untuk Stikes Merdeka. Saya sarankan mungkin kepada calon mahasiswa ya, nah pilih Stikes Merdeka ya
untuk mahasiswa sendiri, tingkatkan kreativitas ya dalam pengembangan bakat dan minat di STIK Ismahadika. Dan untuk alumni barangkali tunjukkan ya bahwa alumni dari STIK Ismahadika bisa bersaing ya dengan alumni dari institusi yang lainnya ya. Dan alumni di harapan ya bisa juga menjembatani adik-adik kelasnya untuk sebagai kalau ada yang mau cari kerja mungkin bisa dibantu oleh para alumni dan sebagainya, seperti itu ya. Terima kasih Pak Jai atas waktu dan kesempatannya. Kawan-kawan Stigma dimanapun berada, terima kasih atas waktu yang singkat ini ya Pak, tapi sangat luar biasa sekali motivasi yang diberikan oleh Pak Jai. Untuk kawan-kawan Stigma ataupun yang memang belum bergabung, untuk bisa men-subscribe, like dan komen untuk bisa membantu kreativitas kami untuk terus mengembangkan potensi yang kami miliki.